Kita sudah berdaulat belum di ranah siber? Belum. Jadi jelas ya jawabannya, kita belum. Tapi kita bersyukur kita belum berdaulat. Kalau kita udah berdaulat itu nggak ada kerjaan, jadi kita Oke, pertanyaan kedua selanjutnya. Kenapa kita tidak berdaulat? Kenapa lupa berdaulat? Kan gini kalau kita berpikirnya, kalau kita tahu kenapa kita tidak berdaulat, kita bisa cari solusinya dong. Nah, kalau kita cuma bilang kita tidak berdaulat, terus ngapain? Tidur? Kan nggak bisa. Tidak tahu. Belum ada perintah dari pemerintah. Belum ada perintah dari pemerintah. Jadi ada yang belum pemerintah. Belum tahu apa yang akan di kedaulatan. Belum tahu yang namanya kedaulatan di tanah cyber apa? Ada lagi? Ada yang apa? Orang Indonesia pada nggak peduli. Orang Indonesia nggak peduli. Bagus juga sih, bagus juga. Oke. Orang mana mulai? Bisa jawab nggak? Yang namanya kedaulatan di ranah cyber itu seperti apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu? Ada yang tahu kira-kira? Kasih gambaran dikit. Tahu. Sadar tentang keamanan cyber Sabar. dari bawah sampai atas. Sadar keamanan cyber. Dari bawah sampai atas. Dari bawah sampai atas. Sekarang gua nanya sama lu. Nanya sama lu. Handphone lu buatan mana? Nah, Cina. Korea. Amerika. Handphone. iya. Sekarang kita masuk lagi dikit-dikit lah. Router yang dipakai buatan mana? Cina. Hidup Cina. Setengah Cina, Bang. Iya, setengah Cina. Setengah lagi nggak jelas. Ya, sama Pak, sama adik saya, Itu Pak. baru itu ya, baru handphone, baru router. Data center peralatan lu ambil dari mana peralatannya? Data center lu? Hah? Mangga dua. Mangga dua. Amerika, Israel. Mangga dua. belum lagi nanti lisensi, software. Lu bayar kemana tuh? Keluar Indonesia semua kan? Pertanyaannya, lu ikhlas kagak? Emang lu mental inlander siapa? Itu dia. Kalau semua nggak ada pilihan, marah lu. Iya, mindset lu inlander bisa deh kayak gitu doang. Emang kayak gitu caranya. Parah lu Mas Arin. Oke, sekarang gue ceritain yang gue kerjain. Gue ceritain yang gue kerjain nih, dan gue ceritain apa yang terjadi setelah gue kerjain. Oke ya. Sekarang handphone lu udah sampai berapa G? Saya pakai 2G. 2G. 4G. Oke. Kemarin kita di Tamsel bikin 5G sendiri. Dan 3GB saya. 3GP. Kecepatannya kira-kira berapa? 4G kecepatannya berapa? 4G 30-50. 5G kira-kira kecepatannya berapa? 100. Kalau yang buatan Telkomsel dan teman-temannya sekitar 250-an maksimum kayaknya. Kita di Tangsel kecepatannya cuma sekitar 800. Saya orang Tangsel. Iya. Cuma ini baru dipasang di Pemkot Pemkot Kota. dan kita melanggar hukum. Yang bikin siapa? Yang bikin siapa hukum? Masyarakat. Manusia. Bisa dirubah kagak? Ini udah selesai masalah. Kenapa semua pada takut? Baru udah berapa ya capek deh. Inlander tuh kayak gitu. Nunggu perintah dari pemerintah. Kalau berani melanggar hukum, bakal cemen. Apa yang terjadi kalau lu ngusulin ini ke pemerintah? Udah pernah nggak lu ngerasain ada yang bagus? Ditolak. Dia Nggak ada. cara nolaknya nggak bilang ditolak. Iyain aja. Udah gitu cara ngomongnya gini. Silahkan ngomong sama operatornya langsung. Gitu kan ya?
Plataki operator buatan mana? Nah, Buatan Ericsson, buatan Nokia. Kira-kira mereka mau nggak ada alat Indonesia masuk? Enggak. Tawaran nggak mau. Jadi caranya silakan ngomong sama operatornya langsung. Operator Republik Indonesia itu semuanya sales marketing. Ada alat masuk, tabrakin tembok langsung. Bongkar aja temboknya. Jadi taktiknya adalah kita harus bikin sendiri dan jadi taktiknya kita harus bikin sendiri dan kita harus bikin supaya bangsa ini bisa bikin sendiri. Lu ngarepin Republik Indonesia buat adopsi apa yang kita bikin percuma. Tapi kalau jadi proyek oke. Ayo gas. Gas. Mereka. Oke, sekarang yang kedua. Ini gue masih punya dorongan lagi nih gue. Lagi ya. Itu tadi kondisi yang real yang terjadi dan kita akan nabrak tembok. Mungkin nggak kita ngerubah peraturan? Mungkin. Caranya gimana? Pasti gue tahu modal mentalitas inlander yang lu pakai. Ngomong sama DPR, MPR udah ditabung semua. Nah, dukung Kang Ono jadi ketua DPR. Itulah ngorbanin orang gitu. Gini, taktik perang nih ya, taktik perang. Lu bisa menang perang punya 4 pilihan sebetulnya. Oke, 1. Lu punya kekuasaan, lu punya jabatan, lu bisa menang perang. Betul. Lu punya uang kan? Ya. Punya kuasa. Ini ekonominya awalnya direktur iman, jadi agak susah ini. Jadi harus jabatannya levelnya kalau mau berubah republik kan harus jabatan republik dong. Iya. Harus jadi presiden. Susah lah itu soalnya. Presiden susah ya. Presiden menteri susah. Terpaksa kita coret. Wah, jangan susah, Bang. Yang kedua, punya duit. Aduh. Punya duit. Yang kita banyak di iman yang banyak buat duit kan utang yang banyak jadi agak susah juga. Kecuali nanti kita udah angkanya dari minus jadi plus, nah kita bisa punya duit banyak. Oke. Yang ketiga punya masa. Lu punya masa kan? Punya segini, Pak. Jadi taktiknya merubah dari segini jadi segono ini kan. Nah, kuncinya di situ tuh. Nah, yang keempat adalah gimana caranya kita bisa jadi contoh yang lain, syukur-syukur contoh dunia. Pertanyaannya, perusahaan kaya iman ini ada berapa di Republik Indonesia? 1. Bisa jadi contoh buat dunia nggak? Bisa. Kuncinya di situ. Ben. Jadi contoh, udah gitu kita harus minterin sebanyak mungkin orang supaya semua orang bisa melihat iman ini sebagai contoh dan semua bisa bergerak rame-rame. Kira-kira gitu ya. Tapi Ya. teori. Gue kasih tahu prakteknya. Lu bayar berapa buat supaya wifi di sini bisa nyala ke pemerintah? Lu bayar nggak ke pemerintah? Nah, saya enggak. Saya enggak. Lu nggak bayar ke pemerintah karena memang sudah bebas. Pada zaman dulu kala, kalau mau tahu ceritanya, satu republik ini harus bayar 22 juta rupiah per tahun per akses point. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ya, kalau inlander ikhlas, memang beda sama ini. Per akses point bayar 22 juta rupiah per tahun. Taktik dan strateginya adalah kita kasih tahu ke bangsa Indonesia gimana caranya supaya internet bisa murah kan? Tekniknya seperti apa? Akibatnya apa yang terjadi? Satu republik nyolong frekuensi berjamaah kan? Kalau udah masa nyolong frekuensi, kira-kira polisi pemerintah bisa nangkep rakyat Indonesia nggak? Tidak. Ada caranya bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng. Ayo. Nah ini udah lewat. Gua kasih tahu cerita. Jadi caranya kita bikin pinter supaya semuanya bisa pinter. Akhirnya kita rame-rame bisa maju. Pada saat ini maju, yang kita tidak pernah kepikiran bahwa seluruh dunia pengen internet murah juga dong. Betul. Kalau dia cari contoh Amerika, nggak mungkin.
Amerika tuh negara kaya, negara pintar. Itu bukan contoh yang baik. Cari Jepang percuma juga, Australia percuma, Eropa percuma. Dia harus cari negara berkembang yang lain yang bisa bikin internet murah seperti itu. Akibatnya Indonesia jadi contoh dunia. Akibatnya kita yang diundang ke KTT, konferensi tingkat tinggi World Summit, yang datang presiden menteri buat Information Society. Udah gitu yang datang Indonesia ngomong nih, dikasih tiket 2 sekaligus, satu dari Swiss, satu dari Kanada. No, datang karena gua bahasa Inggrisnya belepotan, gua kan gak bisa presentasi ngomong tulisan PowerPoint gitu kan gak bisa, pasti diketahui sama bule. Pakainya gambar-gambar, gimana caranya kita nyolong. Selesai turun presentasi, menteri presiden pada datang, lu bisa datang gak ke negara gua? Itu tekanan telak buat Menteri Kominfo Indonesia. Kepaksa sudah itu tanggal 5 Januari 2005, akhirnya Hatta Rajasa tanda tangan Wi-Fi bebas. Mantap. Ya. Dan ini bisa dilakukan juga di ranah cyber. Kuncinya adalah tadi ingetin ya, main kekuasaan. Lu nggak punya kekuasaan kan? Bisa. Main duit. Lu itu minus nih. Kalau positif lu bisa main di situ. Coret kekuasaan. Yang masa Nggak punya. Sekarang kondisi nggak punya. Tapi masa kita bisa bikin. Caranya kita bikin pinter orang semua. Gimana caranya kita bisa jagoan di ranah cyber ini. Dan anda kan termasuk orang paling jago di republik ini di ranah cyber kan? Amin. Kita kan di satu republik. Respon. Gitu. Beres ya? Ya. Oke. Jadi PR-nya adalah bikin belajar bangsa Indonesia pada saat itu terjadi. Ya udah, Anda akan mengubah republik ini dan Anda hidupnya akan tidak lagi selesai. Merdeka! Terima kasih karena inspirasinya. Baik, sudah disampaikan Kak Ono, kita lanjutkan ke Bapak Gildas. Ya, mau tanya dulu sebelum kamu nanya lagi. Itu kaitan dengan memerdekakan Wi-Fi. Nah, Permen Kominfo-nya tahun 2000. Itu 5 2005. Januari 2005. Itu perjuangannya berapa tahun? Dari tahun 2000. Dari tahun 2000, 5 tahun. 5 tahun. Ya. Itu punya uang, punya kuasa, Pak. Itu kagak punya duit itu. Kok modal masa ya? Masa. Aktifnya nulis buku. Sehari. Punya uang, punya Kalau kuasa. jamaah. nolong jamaah. Ya. Jadi kita harus nyolong lagi. Punya uang, punya kuasa. Nah, dalam konteks kemerdekaan di ranah siber itu jadi contoh yang membuat kita optimis. Tapi konteksnya lebih global lagi, karena yang di-challenge itu adalah kekuatan global yang tidak mau kita menjadi merdeka. Kalau itu kita bicara merdeka Indonesia secara sinyal frekuensi yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Dan pattern worldwide tadi walaupun di negara maju sudah ada. Nah, itu contoh yang membuat kita optimis bisa nih kita, gitu ya. Di 2045 jadi dukun. jadi dulu. Masuk di dalam RPJPM, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Indonesia berdaulat di ranah siber. Kembali lagi tadi, ultimate keywordnya adalah berdaulat, kedaulatan. Apa sih kedaulatan? Yang bisa menjawab, menjelaskan dalam 10 kata. Ini Saya kasih apa ya? Gaji saya sebulan. Barang ya sebulan belum dibayar. Bayar aja. Ini kan gajian juga nih. Ayo terus lagi. Coba apa arti kedaulatan? berdikari. Ada lagi? Dia berapa tahu berdikari kan? Berkuasa. Memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Betul. Ada lagi yang lebih bagus, lebih tepat, lebih substantif.
Googling. Ingat banget ya. Yang gaji sebulannya. Begini. Hadiahnya ya ampun, kalian. Tapi betul. Betul. Jawaban tadi. Jadi gaji. Gaji juga. Kalau gaji ya, kalau gaji. Gini. Pertanyaannya, apakah kita berkuasa menentukan diri sendiri saat ini? Tidak. Ada hubungan. Contoh, ingat tahun lalu sempat heboh-hebohan kalau ada kemungkinan WA akan diblokir. Ya. Diskusinya di mana? Nggak tahu Pak. Diskusi mau blokir WA di mana? Di WA. Cakep. Bisa nebak kira-kira ujung diskusinya apa? Kesimpulannya? Terus kalau WA diblokir kita lanjut diskusi di mana dong bro? Iya. Itu kondisinya. Kalau sekarang tadi ada jawaban bagus. Bangsa kita tidak peduli, orang Indonesia nggak peduli tentang kedaulatan. Bisa tadi awalnya karena tidak paham, jadi tidak peduli, lanjut jadi kecanduan, gitu ya. Karena gratis itu ya kayak bandar narkoba, kasih gratis, Gas. ya lama-lama jadi ketergantungan. Sehingga sekarang kalau misalnya pemerintah mau memblokir majornya di dunia ini, kalau disingkat jadinya game mafia Google, Microsoft, Apple, Facebook sekarang jadi Meta, IBM, dan Amazon. Itu Amerika. Kalau Cina, BAT, Baidu, Alibaba, Tencent. Contoh, Google dan Facebook sampai saat ini sependek yang saya tahu, ini diskusi, tapi saya waktu itu ikut diskusi ya, itu 3-4 tahun lalu lah. Mereka tidak mau secara transparan membuka data keuangan transaksi mereka untuk diaudit oleh Dirjen Pajak untuk ditentukan bayar pajaknya berapa. Mereka tentu sendiri, gue mau bayar pajak segini kira-kira. Itu kalau menurut undang-undang kita di Indonesia, hukumannya apa? Pidana, masuk penjara. Bisa kita mempidana CEO-nya Google, CEO-nya Facebook? Tidak. Bisa. Kemudian karena tidak bisa dipidana, pemerintah menetapkan tadi ya, berdolar. Kalau gitu blokir Facebook, blokir Google. Siapa yang protes? Netizen. Warga Indonesia. Iya, kenapa? Karena kecanduan. Ketergantungan, kecandu itu membuat kita jadi bergantung, membuat kita jadi tidak berdolar. Oke. Nah, sehingga kita bicara mulai tadi dari soal frekuensi, soal hardware, soal software, sesi tadi kamu udah bilang, sampai soal platform penggunaan ekosistem secara keseluruhan. Nah, saya membuka satu dokumen, tapi ini masih draft. Ini nanti disensor ya kamu? Makin aja di bagian. Gak apa-apa.